Halo guys, balik lagi sama gue Yoshio Loksawan dan selamat datang kembali lagi di channel Yoshio. Oke guys, langsung aja. Jadi kita bakal ngelanjutin video yang kemarin yaitu unboxing dan juga review terhadap Piero Mock Trail. Nah, jadi Piero yang kemarin gue review di video sebelumnya, mungkin kalian bisa cek juga, itu adalah Piero Jogger 24. Nah, sekarang gue lagi mau nge-review sepatu rilisan Piero yang terbaru yang namanya Mock Trail ya. Di sini ada tulisannya nih, ini menggunakan siluet dari Jogger V54 dengan nama artikel Mock Trail. Nah, kenapa namanya Mock Trail? Nah, memang ini adalah sebuah perilisan sepatu yang lumayan unik. Nanti gue bakal jelasin kenapa bisa unik. Dan ini bisa dibilang kayak sepatu outdoor. Tapi gue udah nanya ke salah satu representasi dari Piero itu sendiri. Mereka bilang bahwa ya mereka tidak merekomendasikan ini untuk dipakai ke pegunungan atau ke hutan gitu. Ini jatuhnya lebih ke sepatu lifestyle. Ya kurang lebih mirip kayak Salomon kayak ya. Ya kalian bukannya ke gunung atau melangkah kerikil di alam, tapi lebih ke melangkah kerikil-kerikil di coffee shop gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, so ini adalah box ya. Kurang lebih sama ya sama yang Jogger 24 kemarin. Kita langsung buka. And here are the shoe ya. Jadi ini adalah Mock Trail nih. Nah, jadi mungkin kalau misalnya kalian sudah pernah lihat Piero Jogger V54, kalian bisa lihat sendiri dari bagian midsole itu sudah sama persis ya, bukan mirip lagi, tapi memang sama persis, merupakan midsole yang sama. Tetapi di bagian upper ini yang benar-benar berbeda total. Kalian bisa lihat sendiri, ini untuk di bagian uppernya tuh ada resleting, resleting yang sebenarnya tuh adalah sarana untuk kalian bisa menggabungkan dua sepatu ini menjadi satu sepatu ya, kurang lebih bisa dibilang bahasanya packable ya, bisa dipaketin gitu. Nah, kalau kita buka shoe paper di bagian dalamnya, nih gue coba buka semuanya. Ini sepatunya tuh bener-bener easily collapsible, jadi bener-bener gampang banget untuk digepengin ya, karena di bagian atasnya itu tidak ada struktur, tidak ada tulangnya kalau bahasanya. Kalau Piero yang kemarin yang gue review, yang Jogger 24 itu ada tulangnya, ada strukturnya di bagian sepatunya. Ya kurang lebih kan ini dia tuh memiliki struktur, jadi dia bakal menopang sepatunya ke atas. Tapi kalau Jogger V54 Mock Trail ini, dia tidak ada penopangnya. Dia bener-bener sepatu yang memang secara bentuk itu bagian uppernya tidak memiliki tulang. Itulah cara untuk Piero bisa menggabungkan dua sepatu ini menjadi satu. Nah, gue yakin pasti kalian udah pengen banget nih ngeliat di saat sepatu ini kalau digabung jadi satu seperti apa. Jadi langsung aja kita coba ya. Jadi pertama udah pasti kalian harus samain dulu posisi mereka, ya kan? Oke, jadi ya ini gue agak sedikit lama sebenarnya mencoba menganalisa gimana sih sebenarnya caranya. Tapi akhirnya gue nemuin caranya. Jadi sebenarnya tuh ada dua penopang untuk resettingnya, yang dimana kalian harus benar-benar ngeposisiin di tempat yang sama sehingga mereka bakal bisa menyambung gitu ya. Jadi tinggal di resetting aja seperti ini dan hasilnya bakal begini guys. Dan ya ini dia sepatunya. Tuh, jadi kalau misalkan digabung menjadi seperti ini, keren banget sih, jujur aja ya. Ini keren banget. Ya, jadi sepatunya lucu banget karena bisa digabung menjadi satu sepatu, yaitu di repack seperti ini. Gitu, jadi lumayan unik lah. Oke, kita balik lagi ke reviewnya kali ya. Kita coba buka lagi nih ya. Jadi bukanya itu gampang banget, cuma tinggal nge-unzip aja. Make sure kalian nge-unzip secara keseluruhan bagian depan belakangnya dan selesai deh. Udah, sepatunya udah bisa langsung dipakai selayaknya sepatu biasa gitu ya. Tuh, kurang lebih seperti itu. Dan kalian juga harus memposisikan bagian upper lagi untuk naik lagi, dan sekarang sepatunya sudah siap untuk dipakai lagi. Jadi inovasi yang sangat keren dari Piero. Di brand lokal sih gue nggak pernah lihat sih ada sepatu yang bisa melakukan ya fitur seperti ini ya. Mungkin kalau di luar negeri udah pernah, mungkin Piero juga terinspirasi dari brand luar, tapi kita nggak tahu. Yang jelas kita appreciate inovasi mereka dari Piero. Oke, nah sekarang kita bakal nge-review sepatunya dari 4 sektor seperti biasa. Yang pertama itu dari desain, yang kedua itu dari material, yang ketiga dari harga, dan yang keempat itu dari kenyamanan. So, langsung kita mulai. Oke, ngomongin soal desain. Nah, jujur aja, ini adalah sepatu yang bisa dibilang bukan Piero banget gitu loh. Piero sih jarang sih membuat sepatu yang agak-agak
ya trail seperti ini, yang agak-agak urban seperti ini. Mereka lebih ke yang sporty, lebih ke yang casual, street gitu ya. Jarang membuat sepatu-sepatu yang sekelas kayak mirip Salomon atau kayak Kenki yang model ada intersected laces seperti ini, apalagi juga menggunakan lace lock seperti ini, ya kan? Dan juga penggunaan warna-warna yang agak-agak earthy, warna-warna coklat, warna urban gitu-gitu tuh juga lumayan jarang menurut gua. Nah, kalau soal desain jujur aja dari bentukan sepatunya gue suka sih. Ini benar-benar kalian gabungin dengan kayak cargo gitu dan juga baju putih oversize kayak gini tuh udah cukup banget dan itu udah keren banget. Nah, jadi kalau misalkan secara desain gue suka banget ya kan, dan warnanya juga menurut gue tuh pas banget gitu loh untuk kalian gabungin dengan cargo warna hijau atau misalkan kayak warna celana pendek ya kan. Ya, celana-celana cargo ini cocok banget lah buat bapak-bapak skena ya, anak-anak skena yang menggunakan carabiner di bagian celana ya kan, cargo warna hijau, baju oversize, topi, kacamata, terus juga pakai tote bag Humble Zing, MacBook dan juga Stanley sama jam tangan Sanda ya, kurang lebih cocok lah pakai sepatu ini. Jadi kalau secara desain gue suka sih. Nge-remind sedikit terhadap Air Max 95. Menurut gue sih agak-agak mirip dengan Air Max 95 kalau dari kepala gue ya, dari penglihatan gue. Tapi walaupun mungkin ada orang yang bilang nggak ada mirip-miripnya, tapi baik lagi secara desain gue suka banget. Walaupun memang gue bakal ngira tuh bagian resleting itu bakal ganggu gitu, bakal ganggu desainnya. Tapi menurut gue enggak sih, tetap cakep aja gitu ya. Jadi kayak ada black liningnya gitu, black outline untuk di bagian sepatu, menambah esensi aksen juga sih menurut gue di bagian sepatunya. Jadi kalau soal desain gue suka banget, apalagi mereka juga memiliki fitur yang dimana bisa menggabungkan sepatunya menjadi satu, menjadi di repack menjadi satu sepatu, itu udah keren banget. Jadi kalau secara desain gokil, gue suka banget. Oke, ngomongin soal harga. Nah, kalau harga kalian bisa lihat sendiri di sini, itu harganya tuh di berapa nih? Ya kalian bisa lihat ya. Nah, harganya itu di 500 ya, 549.800 ya. Nah, untuk harga 549.800 apakah worth it? Gak pakai lama, gue bakal bilang ini worth it. Worth it banget, karena pertama kalian bakal dapetin sepatu yang menurut gue secara fitur tuh unik banget. Dan terlebih lagi ini juga dirilis oleh Piero, brand lokal sepatu yang sudah berkecimpung lama di dunia sneakers. Dan mereka memang sudah respected dan mereka memang memproduksi sepatu-sepatu yang bagus, ya, yang berkualitas banget. Jadi kalau secara harga, menurut gue sih 549.000 bener-bener worth it banget. Nah, selanjutnya kita ngomongin soal kenyamanan. Ya, kenyamanan ini yang paling penting nih. Karena, balik lagi guys, ini sepatu tidak ada struktur. Tidak ada tulang di bagian atasnya. Sehingga tidak ada penopang untuk bagian kaki kalian di bagian uppernya. Nah, gue coba iseng aja kali ya. Gue langsung pengen nyoba gitu loh. Sekalian nanti gue pengen ngasih lihat fittingnya kali ya. Ini gue nggak pakai kaos kaki. Dan, oke. Ini lebih enak dibandingkan jogger yang kemarin. Jauh, kalau menurut gue ya. Karena insole-nya empuk banget. Dan dikarenakan tidak ada tulang di bagian atas ya, maka kaki kalian itu tidak digenggam gitu loh. Tidak digenggam sehingga tidak terlalu sakit lah kalau misalnya kalian ngikatnya terlalu kenceng. Walaupun memang sebenarnya hal itu bisa dieliminasi, maksudnya problem itu bisa dieliminasi dengan cara kalian nggak terlalu ngikat dengan terlalu kenceng. Tapi tetap aja, sekenceng-kencengnya atau setidak kenceng-kenceng kayak kalian ngikat, itu pasti tetap agak kerasa kaki kalian tuh kayak dilapisi sesuatu gitu yang agak keras. Karena kan tulang atau struktur bagian upper itu sepatu kan tetap bakal kerasa di kaki kalian walaupun kalian nggak kenceng ngikatnya. Tapi kalau ini benar-benar nggak kerasa sama sekali. Kesannya kayak kalian pakai sendal tanpa bagian atasnya. Itu kurang lebih sih itu yang bisa gue describe ya. Dan ini BTW, kalau misalnya kalian misalkan di sepatu-sepatu lain pakai size 40, di Piero kalian bisa pakai size 39 karena down size 1 untuk sepatu ini ya. Jadi gue biasanya pakai size 45, tapi di sepatu mock trail ini gue pakai size 44 ya. Jadi ini juga nyaman banget di kaki gue, nggak ada komplain sih. Overall sih gue suka banget. Bentukannya juga di kaki gue juga masih oke. Dan terlebihnya lagi, gue rasa sih ini, wah ini sih enak banget pak. Ini gue coba berdiri aja deh. Enak banget ini, sumpah enak banget. Mock trail, gokil. Untuk kenyamanan, gokil. Oke, nah sekarang kita ngomongin soal material. Nah, soal material menurut gue sih juga sama ya. Piero tuh adalah brand lokal sepatu yang memang produksi di sini dan secara pemilihan kualitas
material yang digunakan juga bagus-bagus semua. Kalian juga bisa di sini, ini juga ada beberapa material yang digunakan ya. Ada suede dan juga kanvas. Jadi kalau misalkan kalian lihat di bagian sepatunya ini tuh ada beberapa prime knit, kanvas, rata-rata kanvas sih, dan kanvasnya juga nggak terlalu tebal. Terus juga ada suede di bagian atasnya. Nah, untuk di bagian dalam sepatunya tidak ada padding, tapi terang aja karena ini padding suede-nya itu juga nggak terlalu tebal, makanya dia tuh tidak terlalu ngehajar tumit belakang kalian gitu. Itu yang menurut gue sih paling penting ya, karena contohnya kalau misalnya kalian pernah punya Ventela, Ventela itu ada yang dimana tuh bagian belakang tuh kan nggak ada padding, tapi kanvasnya dia tuh tebal banget sehingga tuh dia bakal nabrak sama bagian tumit belakang kaki kita, dan itu sakit banget, dan lama-lama pasti kaki kalian bakal merah dan ya otomatis bakal lecet gitu. Tapi kalau misalkan di Piero Mock Trail ini nggak ada problem itu sama sekali, benar-benar cakep banget. Oke. Ya, kurang lebih itu sedikit review, unboxing juga terhadap Piero Mock Trail. Gua harap sih ini bakal menjadi sepatu yang hits banget karena dengan fitur yang ada, unik aja sih. Dan terlebihnya lagi Piero nih semakin lama nih semakin berkreasi, semakin dikenal sama ya sneaker enthusiast juga ya, yang mungkin sebelumnya tuh nggak terlalu involved di komunitas gitu ya, jarang-jarang ikut event, tapi sekarang udah ikut Jakarta Sneaker Day, udah ikut USS, dan gue sih berharap bakal terus berjalan seterusnya, dan semoga kedepannya bakal dapetin Piero yang mengkreasikan produk yang lebih keren lagi dibandingkan yang sekarang. Karena ini aja udah keren, gimana nanti, ya kan? Oke guys, itu aja untuk hari ini. Gue Yoshilo Aka Istawan. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel Yoshilo, and I'll see you guys in the next one. Goodbye!